hari dengan bintang-bintang pada siang hari dengan adanya matahari di atas, dia akan terbelah. Dengan apa? Dengan kejadian hari kiamat. Kemudian langit ini kemudian dibentangkan, bumi ini dibentangkan, ditumpahkan semua apa yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jenazah-jenazah mereka-mereka yang sudah wafat dan kita mungkin ada di dalamnya, ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting di sini, majelis Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sumpah di sana. Allah bersumpah dengan makhluknya. Kenapa? Boleh bagi Allah bersumpah dengan apapun. Ini kaidahnya. Kaidah dalam ilmu akidah, maka Allah boleh bersumpah dengan apa saja, ya. Masu'ila bima yaf'al. Allah tidak berhak untuk ditanya dengan apa yang dia lakukan, ya. Nah, kita makhluk ini apabila bersumpah harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ta'ziman lah, karena kita memuliakannya. Adapun Allah itu mau bersumpah dengan apapun dipersilakan, ya. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya di sini. Sumpah itu adalah disampaikan dalam konteks penegasan atau penguatan. Di dalam bahasa Arab ada istilah penguatan, penegasan yang disebut dengan takkidiyah, yaitu penguatan dan penegasan terhadap sesuatu yang akan dikabarkan. Kenapa ini penting? Itu ada dua sebabnya. Sebab yang pertama, dikarenakan ke siapa penegasan itu akan disampaikan. Yang kedua, substansi dari berita yang akan disampaikan itu tentu substansinya adalah berita yang besar, berita yang luar biasa. Makanya perlu penegasan-penegasan. Nah, oleh karenanya bagian yang pertama, kenapa perlu penegasan dalam konteks bahasa Arab itu untuk dikuatkan? Karena orang yang menerima berita itu dalam tiga bentuk, ya. Dalam tiga bentuk. Yang pertama ada namanya khaliyaz zihni, ya. Dia tidak punya konsepsi apa-apa, tidak punya opini apa-apa tentang apa yang akan diberitakannya. Jadi dalam hal ini boleh kita melakukan dengan takkid, penguatan, boleh juga tidak, karena dia tidak punya opini apa-apa. Khaliyaz zihni, kosong, dia punya opini. Nah, yang kedua adalah mutaraddidun. Orang yang sudah punya opini, kalau kita berikan berita itu dengan penguatan, bisa jadi dia menerima, bisa jadi menolak. Nah, ini kaedah yang dilakukan oleh bahasa Arab itu adalah sentuhannya dengan penegasan, penguatan. Nah, ada yang jenis ketiga ini, dan itulah substansi dari surah ini. Apa itu? Jenis mungkarun, ya. Yang tadi adalah khaliyaz zihni, yang kedua itu mutaraddidun, yang ketiga adalah mungkarun. Mungkarun itu mau dijelasin bagaimanapun dia pasti akan menolak, ya. Mau dibenarkan bagaimanapun dia akan menolak, tidak menerima apapun kecuali pendapat dia. Nah, inilah konteks daripada surah ini, sehingga penegasan itu tidak main-main. Allah menggunakan dua strategi di sini, ya. Strategi pertama dengan bersumpah, huruf qasam namanya, uqsim, fala uqsimu bisyafaq. Pertama Allah bersumpah dengan waktu senja, wal laili wa ma wasaq, malam hari dan apa-apa yang ada di kegelapan malam tersebut, wal qamari idza tasaq, dan matahari dan rembulan di bulan purnamanya. Bayangkan, Allah bersumpah berturut-turut. Begitu mulai senja, kemudian gelap, terang lagi, ya. Nah, itu sumpah Allah untuk menegaskan bahwasannya la tarkabunna tabaqan an tabaq,
lagi-lagi Allah menggunakan strategi kedua selain sumpah itu, ada huruf lam ta'kidiyah di sana dan huruf nun. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Untuk apa Allah bersumpah ini? Untuk apa Allah melakukan ini? Karena yang dihadapi di sana adalah orang-orang kafir yang tidak mau beriman adanya hari kiamat, adanya kebangkitan, dan mereka mengingkari Al-Quran. Ya, kenapa demikian? Karena mereka itu tidak imani akan adanya hari akhir, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan itu. Tapi di akhir Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ingat, kalau kalian kafir, kalau kalian tidak beriman, kalau kalian masih saja mungkar, membandel, maka kalian akan terima amalan-amalan kalian dari belakang kalian. Nah, ini di belakangnya akan dia terima amal-amalannya itu. Ya, karena apa? Selama dia hidup di dunia, dia bilang hidupku hanya sekali, tidak akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian dia hidup dengan gayanya, tidak terguidance dengan ajaran-ajaran keagamaan, terutama syariat Islam, sehingga mereka melakukan kemungkaran, kekafiran, kata Imam Mahalli di sini tadi, kekafiran dan kedustaan dan sebagainya. Bahkan Al-Quran dibacakan dan didakwahkan kepada mereka, mereka tidak mau. Inilah kemudian Allah memberikan fa'amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Allah berikan kitabnya dari belakang, dan tidak main-main cara memberikannya. Menurut Imam Mahalli, diikat tangan kanannya ke belakang kepala, kemudian tangan kirinya di belakang punggungnya, diserahkan kitab catatan tersebut. Ya, yang dulu orang-orang ini sombong, congkak dan berbangga hati dengan kaum-kaumnya dan keluarganya, tapi sekarang dia rasakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Kabarkan mereka akan mendapatkan azab al-mu'lim yang sangat menyakitkan sekali. Namun bagi kita yang beriman, mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai akhir kematian kita, dan kita mendapatkan husnul khatimah. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Jadi kita akan mendapatkan dengan tangan kanan kita catatan-catatan kita. Kemudian kita bergembira dikembalikan dengan keluarga dan kelompok kita, dan di sorga. Ingat, kita akan kembali ke sorga, karena asal kita dari sorga. Nabi Adam itu di sorga. Nah, sekarang kita harus kembali ke sorga lagi, karena di sanalah rumah awal tempat tinggal kita. Mudah-mudahan ya, kita Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, hidayah, memberikan kita keselamatan, keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita terus momentum Ramadan ini kita jadikan untuk terus bercengkrama, banyak berdialog dengan ayat-ayat Allah, dengan kalam-kalam Allah ya. Jangan berhenti, pelajari dia ya. Momentum Ramadan ini tempat kita harus membuka sebanyak-banyaknya kitab-kitab ayat-ayat Allah ya. Sebagaimana pesan Umar bin Khattab, itil ulama wal fuqaha wa ta'allam minhumul adab wal ilm. Datangi orang-orang yang soleh, alim, ulama, belajar pada mereka tentang Al-Quran, belajar kepada mereka tentang adab. Dan momentum Ramadan ini adalah momentum yang pas untuk kita kemudian mengkaji, belajar, membaca, mengkaji, belajar, membaca, supaya kita masuk kepada alladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kita mendapatkan pahala, mendapatkan kenikmatan yang ghair munqati wa ghair manqus, yaitu yang tidak akan pernah terpotong, tidak akan pernah terkurangi pahala dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahlul Quran, yang selalu membaca dan menelaah Al-Quran, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.